حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam muslim ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan seterusnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan selamanya kepada junjungan agama kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in juga seluruh pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang terus dan istiqomah melaksanakan ajaran dan sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaat Rasulullah yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus TKM Masjid Baitul Jannah. Mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan jamaah sekalian yang pernah hadir pada kesempatan hari ini, pertama ini yang proses mengikuti kajian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diberikan keistiqomahan dalam segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk musannif kita subhanahu taufik. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca Fatihah ini menjadikan kita semakin kuat imannya dan semakin baik dalam melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Mustafa syar'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi wa ila hadrati Syekh Muhammad Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi wa ila hadrati Sultan Kiai Haji Mustafa bin Kiai Ahmad Fatih Sultan Al-Imam Sultan Kiai Ahmad Fatih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mengingatkan kita semua untuk berdiam di masjid. Mudah-mudahan berdiamnya kita di masjid selama 1 jam kurang lebih, ya, dari maghrib sampai isya, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian minggu yang lalu, ya, tentang pembagian akidah atau murtad yang sudah kita bahas di sini
bisa menjadikan iman kita keluar atau ridha atau murtad daripada yang pertama, yaitu murtad daripada qalbu ya. Yang kedua, wal qismus tsani al af'alu kasujudi li sanamin aw syamsin aw makhluqin akhar. Kata musannif disampaikan dalam kitab ini, bagian yang kedua yang bisa menjadikan seseorang itu murtad atau keluar daripada keislamannya, artinya imannya copot, yaitu murtad daripada perbuatan. Kemarin yang pertama adalah qalbu, dalam hati, yang kedua adalah murtad perbuatan. Seperti apa contohnya? Tentu murtad perbuatannya adalah kemurtadan yang dilakukan karena dilakukan ya. Karena dilakukan, tidak hanya di dalam hati, tapi diimplementasikan dalam perbuatan ya. Diaplikasikan dalam sebuah pekerjaan. Kasujudi lisanamin, contohnya seperti sujud pada berhala. Ini zaman dulu ini sudah dilakukan oleh kaumnya Raja Namrus ya, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini penyembah berhala. Penyembah berhala ini ketika kita melakukan sesembahan kepada berhala patung, ini menjadikan iman kita keluar atau copot atau keluar daripada Islam, yang disebut dengan murtad. Yuqalu huwa al-wasf al-muttakhidhu minal hijarati wal khashab. Yang dikatakan daripada patung adalah sesuatu yang dibuat daripada batu misalnya, ataupun kayu. Kalau zaman Nabi Ibrahim, berhala-berhala yang berupa seperti batu gitu. Sekarang juga kan masih banyak di tempat-tempat yang memang itu ketika kita melakukan sujud kepada patung ini, maka keluarlah keislaman kita, keluarlah keimanan kita, artinya murtad perbuatan. Ini dilakukan. Wa yurwa an Ibnu Abbas qalu lisanamin al-sanam, yang dimaksudkan dengan patung menurut Ibnu Abbas dari salah satu riwayat bahwa sanam itu al-muttakhidhu minal jawahiri ya, adalah sesuatu yang dibuat daripada berlian al-mu'dadiyati, yang disimpan, allati taluhu, atau berlian yang disimpan dan kemudian hancur, atau juga dari batu atau kayu ya. Kemudian atau juga berupa tembaga atau perak. Ini kalau diibaratkan keadaan seperti ini, tidak hanya menyembah berhala itu dilakukan, kita sujud-sujud kepada berhala atau patung-patung, dan ini juga ketika kita mempunyai barang yang itu diyakini memberikan manfaat dan madarat, kemudian kita percaya dan kita lakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan ya. Artinya memuliakan barang. Nah, seperti kalau kita punya batu cincin itu diyakini sama kita itu mengeluarkan manfaat dan madarat. Itu kalau sampai kita meyakini hal demikian, ini
ini sudah termasuk musyrik. Ya, menduakan Allah, menganggap bahwa batu akik itu bisa mendatangkan madarat dan manfaat. Kemudian bagaimana perlakuan yang disebutkan sembahnya, menyembahnya, ya, dalam artian kita memuliakan atau memperlakukan batu cincin atau batu akik dan lain sebagainya semacam itu dengan dipuja-puja. Ada orang punya keris sampai dipuja-puja, sampai misalnya harus dimandiin karena dia mendatangkan madarat dan manfaat. Nah ini hati-hati, ya, hal demikian bisa menjadikan kita syirik atau keluar atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia percaya selain dari Allah ada yang bisa mendatangkan madarat, yang bisa mendatangkan manfaat. Ya. Terkadang tanpa kita sadari hal demikian bisa terjadi kepada orang-orang yang punya barang-barang seperti itu. Nah, apalagi yang sudah nyata ya, patung-patung yang kita sembah secara dengan cara sujud. Au syamsin atau menyembah matahari. Matahari kalau sekarang agak orang Jepang ya, menyembah matahari. Kalau matahari itu mendatangkan madarat, mendatangkan manfaat. Ya. Itu dulu dilakukan oleh pada masanya Ratu Balqis yang menyembah matahari. Kemudian au makhlukin akhar atau menyembah makhluk lain. Makhluk lain ini bisa pepohonan, bisa hewan, atau sesama manusia. Bagaimana caranya? Di kitab ini ada yang menjelaskan daripada gambaran bagaimana seorang manusia yang mendambakan manusia kembali dengan cara dia sujud. Ila li daruratin, kecuali dalam keadaan madarat. Ya, nanti gambarannya seperti apa pemandangan ini yang dikecualikan itu tidak menghilangkan keimanan. Nah contoh misalnya orang ini punya utang, kemudian dia ini minta bantuan ke sana kemari, ya, meminjam uang, bukan utang, meminjam uang. Hanya ada satu orang misalnya di situ yang benar-benar bisa membantu, ya agnia misalnya, orang yang banyak duitnya. Kemudian kita datang memohonnya dengan cara menganggap bahwa tidak ada orang lain yang bisa membantu selain dia. Entah itu dengan cara sujud-sujud gitu ya, atau dengan cara menundukkan badannya di bawah orang tersebut, memuja-muja, memuliakan. Ya kalau saya nggak kesampaian, saya nggak bisa pinjam lagi. Jadi itu secara tidak sadar hal demikian itu sudah menghilangkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meyakini tidak ada orang lain yang bisa membantu kecuali dia. Nah, ini hati-hati, kecuali dalam keadaan madarat. Madarat ini kalau misalnya orang disuruh keluar dari Islamnya dengan cara diancam misalnya, atau harus sujud kepada saya, kamu harus sujud di bawah atau berlutut di bawah kaki saya, kalau tidak saya bunuh. Ini ada ancaman, terpaksa dia harus sujud karena menyelamatkan diri daripada Allah. Nah, kalau demikian keadaannya secara terpaksa itu tidak menghilangkan keimanan karena terpaksa. Tapi kalau kayak tadi memohon kepada seseorang untuk dipinjamkan uang atau apapun itu, minta bantuan, dan dia meyakini tidak ada orang lain yang bisa membantu kecuali orang itu, berarti dia sudah mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala.
menganggap bahwa Allah itu tidak ada, tidak bisa membantu. Ya. Padahal kalau kita bersosialisasi kepada manusia kan itu hanya perantara, sekedarnya saja. Ya. Ketika orang itu nggak bisa membantu, entah itu dia jujur atau tidak, ya, jujur atau tidak, kalau kita sudah berikhtiar, ya sudah, ya, tidak. Misalnya pinjam uang, kita sudah minta dengan sangat minta bantuan, tapi dia tidak mau bantu, misalnya, sudah, kalau tidak mau bantu ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menggantungkan diri kepada manusia. Ya. Kalau menggantungkan ya sudah, itu artinya memuliakan dan mendambakan orang itu, ya, karena dengan kekayaannya dia hanya dia yang bisa bantu saya dalam keyakinan hatinya. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Ya. Jadi sebelum meminta kepada manusia, kita ikhtiar minta dulu sama Allah. Ya. Mengajukan dulu masalahnya kepada Allah. Setelah itu baru kita ikhtiar. Setelah ikhtiar itu berhasil atau tidak, kalau tidak berarti tawakal. Ya. Ini tawakal saat lagi sama Allah. Saya sudah berusaha, sudah mendatangi tetangga atau teman, belum bisa dapat, misalnya gimana, serahkan kepada Allah. Insyaallah itu jauh lebih baik untuk ketenangan hati daripada seseorang memaksakan diri kemudian sampai memuja-muja orang tersebut. Alhamdulillah, ya. Nah, ini. Kemudian as-salisu wal ismus salis, yang ketiga adalah murtad daripada ucapan. Nah, ini al-aqwal. Wahya kasiratun, dan murtad ucapan ini sangatlah banyak kata Rasul. Banyak, kasiratu jiddan, banyak sekali. La tanhasiru, sehingga tidak bisa diringkas daripadanya, tidak terhitung banyaknya sebuah ucapan yang bisa mendatangkan kemurtadan. Minha ayyakula li muslimin, di antaranya adalah seperti seseorang ini mengucapkan kepada orang muslim lainnya dengan ucapan ya kafiru, atau ya Yahudi, atau ya Nasrani, memanggil seseorang dengan kalimat ya kafir, atau ya Nasrani, Nasrani. Ini ucapannya kepada orang muslim, ya. Atau dia mengucapin ya alimuddin, ya alimuddin, hei orang yang tidak punya agama. Nah, ini hati-hati, ucapan ini bisa mengeluarkan iman kita, bisa mencopot iman kita atau kita murtad. Muridan bidzalika annalladzi alaihi muqatil min ad-din kafar aw yahudi aw yahudiyya aw nasraniyya aw laisa bihi, dengan maksud memanggil seseorang dengan kalimat ya alimuddin, wahai orang yang tidak punya agama, ya, adalah orang yang kafir, orang yang Nasrani, atau orang yang Yahudi, atau bahkan orang yang sama sekali tidak punya agama. Ini ucapan yang harus kita hindari, karena kalau orang beriman, ucapannya pasti dijaga. Selain daripada bisa mengeluarkan atau menjadikannya dia murtad karena ucapannya, dia pasti menjaga perasaan. Kalaupun ucapan-ucapan itu sederhana dilontarkan, tetapi terkadang seseorang itu sakit hati karena ucapan itu. Makanya mulut ini lebih tajam, ya. Nembusnya nih ke hati, perkataan yang kita lontarkan yang menyakiti hati seseorang itu tidak gampang dilupakan. Bisa dimaafkan saat itu, tapi susah untuk dilupakan biasanya. Ya. Dalam hati kita bisa maafin, tapi terkadang terngiang-ngiang, akhirnya ingat lagi, susah dilupakan. Nah. Kemudian contoh yang lain yang daripada ucapan ini,
wa kasriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'idihi aw wa'idihi mimman la yaf'alaihi nisbatullahi ilaihi subhanahu wa ta'ala, atau seperti pada menghinakan daripada asma dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, aw wa'idihi atau menghinakan menjanji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang rajin ibadah, orang yang beriman itu akan masuk surga, dan orang yang tidak taat kepada Allah itu diberikan wa'id atau siksaan. Nah, ini disepelekan. Bahkan dalam hati menghinakan, masa iya sih ada surga? Saya tidak percaya adanya neraka. Nah, sehingga keyakinan yang timbul yang kemudian diucapkan itu bisa mengakibatkan dia murtad. Mimman la yaf'alaihi nisbatullah. Kemudian wa ka'a yaqula law amara lillahi kadza lam af'alhu. Dia berkata, seseorang ini, kalaukah Allah ini memerintahkan kepada saya sholat, kalaukah Allah memerintahkan kepada saya bikaza, ada itu maksudnya baik itu sholat ataupun haji ataupun zakat dan lain sebagainya, yang itu merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lam af'alu, saya tidak akan mengerjakan. Buat apalah sholat misalnya, toh sholat atau enggak sholat, keadaan saya tetap begini saja, tidak ada perubahan. Nah, ini kan sudah menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah menyepelekan janji Allah Subhanahu wa taala, dan menyepelekan juga siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Au sholat al-qiblatu fi jihadi kaza ma sallaitu ilaiha, atau ada seseorang yang mengucapkan kalau kiblat itu arah untuk kita sholat, nah saya enggak mau ke kiblat, saya mau ke arah sini saja, saya mau ke arah lain aja. Ma sallaitu ilaiha, atau dia bahkan ketika kiblat ini ke sebelah sini harus menghadap ketika sholat, ma sholaita, akan sholat lah saya kalau kiblat dari situ mah, ya. Aulau qawli lain al jannata madakhaltuha mustafifan, atau juga ucapan kalaukah Allah itu memberikan kepada saya surga, madakhaltuha mustafifan, saya gitu ya, kalau ada seorang kita orang yang beriman mengucapkan seperti ini, kalau Allah ngasih saya surga, saya nggak mau lah masuk surga. Nah, ini saya. Kalau orang yang beriman pasti ya, kita ibadah itu iman yang paling lemah di antara kita. Ketika kita ibadah pengen surga, pengen mendapatkan keindahan surga, mustahifan. Tapi ucapinnya itu sambil menghina atau menyepelekan. Itu surga gak apa-apa, sholat ya sholat aja lah, ya. Ini Allah diradi'inani fi kulli wa ka'ayyakuna law akhudani Allahu bitarki sholati ma'ana inna nabi zalamani. Ada seseorang yang mengucapkan, kalaukah Allah ini menyiksa saya karena saya meninggalkan sholat, sementara saya ini sedang sakit, maka Allah sudah zalim sama saya. Jadi terkadang kan kalau kita ini sedang sakit, keikhlasan itu terkadang untuk melaksanakan ibadah itu hilang, karena kita mikirin keadaan sendiri, kondisi sendiri. Ya, kondisi yang saat itu sakit,
Kalau imannya nggak kuat, nah terkadang menggerutu. Ya, apa namanya? Udah sholat, saya lagi sakit, suruh sholat lagi, harus sholat lagi. Nah kalau datang ucapan keluar seperti itu, atau bahkan dia menganggap Allah itu zalim, kenapa saya sakit aja harus sholat? Allah ini nggak tahu saya sakit, zalim, sudah tahu saya lagi sakit, kenapa nggak dibebaskan saya sholat? Maka Allah sudah zalim sama saya. Nah ini ucapan yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam atau keimanan kita cepat murtad ini dengan ucapan. Sedangkan wadzulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Ya. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Qala bi fi'li hadatsin hadza bi ghairi taqlidillah. Kemudian al-qala, atau seseorang mengucapkan sesuatu yang sudah misalnya disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini tidak hanya berkaitan dengan perintah-perintah Allah saja, anjuran-anjuran seperti anjuran Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadisnya itu pun saat kita menghinakan, menyepelekan, nah ini juga bisa menjadikan kita murtad. Contoh seperti misalnya motong kuku, ya, motong kuku atau ini mencukur kumis, ya itu kan sunnah. Kalau jenggot dipelihara, kalau ini dicukur, ya. Nah, kemudian kuku misalnya, kuku itu kan ada kesunahan harus dipotong, ya. Jika sudah panjang, kemudian harus kita potong. Dan di antaranya kebersihan atau kesucian badan kita itu satu, potong kuku, kedua bersihin bulu ketiak, ya, kemudian cukur kumis, kemudian juga bulu-bulu ini, bulu yang bawah juga harus dibersihin, itu termasuk kesucian, dan memotong kulit atau sunnah. Nah itu di antara kesucian dalam badan yang harus kita bereskan. Ya, di antara ini asfar, potong kuku. Potong kuku juga ini adalah anjuran Rasul. Ada kesunahan-kesunahan dalam melakukannya, baik itu dilihat daripada harinya ataupun cara memotongnya, ya. Karena Rasul sudah kasih tahu mana yang baik untuk memotong kuku di hari apa? Senin, Kamis, dan Jumat, ya. Kemudian caranya juga sudah Rasul atur. Kita ingat bahwa setiap kesunahan yang dianjurkan oleh Rasul itu pasti di dalamnya mengandung hikmah. Pasti di dalamnya mengandung hikmah. Entah itu dilihat daripada hikmahnya itu sendiri atau dari segi kedokteran. Ya. Sudah banyak dari ahli-ahli kedokteran juga menyampaikan dalam sunnah-sunnah yang Rasul anjurkan itu ternyata luar biasa. Saya pernah mendengar makan itu kan, kalau kita makan supaya apa namanya, si perut ini gak buncit, ada 3 hal yang harus kita lakukan. 1, tidak boleh minum sebelum makan, setelah makan. Kemudian tidak boleh minum di saat di pertengahan makan, atau tidak boleh minum sebelum makan. Jadi ada jeda. Ternyata kalau dilihat dari segi kedokteran, saat dia makan, sebelum dia dihancurkan ini oleh perut di sistem pencernaan, nasi itu kan saat kita kan belum hancur, dihancurkannya di sini di perut, di sistem pencernaan baru dihancurkan, baru minum. Jadi tunggu beberapa menit setelah makan baru minum. Jadi gak langsung minum. Kemudian saat minum makan itu, setelah makan
makan selesai langsung minum, ternyata karena si nasi ini belum dihancurkan, ya, kemudian kita minum. Nah, itulah yang menjadikan perut buncit di antaranya, ya. Atau di pertengahan makan, kecuali kalau keselak, ya, itu pun minumnya secukupnya saja, ya. Kemudian minum pakai tangan kanan sambil duduk, itu pun ada khasiatnya, hikmahnya. Di kedokteran pun sudah dibahas. Itu ya banyak. Kemudian istinja, ya, istinja bersuci atau BAB itu juga kan diatur cara duduknya seperti apa. Itu ternyata dalam ilmu kedokteran juga memang itu menyehatkan, ya. Atau juga memotong atau menyukur daripada kumis tadi, Pak Inau sunnatun, bahwa sungguhnya itu adalah sunnah. La af'al, saya nggak mau lakuin itulah, sambil dia menghina dan menyepelekan. Apa saya sedih potong buku buat apa? Ini dibersihkan buat ini. Dalam artian setiap sunnah yang Rasul ini anjurkan, dia mau melakukan qasdil istihza'i dengan maksud menghinakan. Padahal itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hari Selasa juga sama aja, hari Rabu juga sama aja untuk ini, ya. Padahal sudah diatur oleh Rasul kapan yang baiknya, kapan yang jeleknya dalam memotong buku. Aula kana fulana nabiyyan ma'amantu bihi. Atau kalau ada misalnya utusan nabi, ya, kecuali kalau sekarang karena nabi kita sudah ditutup oleh nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak akan ada nabi lagi, ya. Maksudnya nabi-nabi yang sudah disampaikan dalam hadis Rasul maupun dalam keterangan-keterangan yang lain bahwa nabi kita, nabi dan Rasul ini sekian, nabi namanya ini, tapi dia nggak mau beriman, ya, tidak mau beriman kepada nabi tersebut, maka itu pun termasuk daripada orang yang murtad. Lau atau ilmu fatwa, faqala Aisyah sarfubilan. Atau kalau ada fatwa ini fatwa ulama, baik ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ya. Kalau mutaqaddimin tentunya ulama-ulama terdahulu yang dicantumkan, dituliskan fatwa-fatwanya di dalam kitab-kitab ini, ya. Contoh misalnya kayak tadi di sini dikatakan bahwa murtad hati itu ini, murtad akwal itu ucapan ini, murtad af'al itu ini, kemudian kita tidak mau melakukannya, kita bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya, maka itu pun sama, ya. Itu bisa mengeluarkan kita daripada keislaman atau kita murtad, naudzubillah. Kemudian qala la'natullah ala kulli 'alim muridan al-istighraq asy-syamil li'al anbiya atau qala al-nabiy min Allah wa min al-malaika atau min nabi atau min al-Qur'an. Atau seseorang ini bahwa mengucapkan laknatullah, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang alim, biqauli kulli alim al-istighraq, yang mengandung kepada seseorang daripada nabi-nabi. Artinya laknat Allah itu akan laknat Allah itu akan dikenakan kepada nabi-nabi atau kepada salah satu nabi-nabi. Al-qala ana bariun, atau dia mengucapkan saya ini terbebas daripada Allah, perintah Allah, atau malaikat, atau dari nabi, atau daripada nabi. Enggak ada hubungannya saya dengan Allah, enggak ada hubungan saya dengan malaikat, enggak ada hubungannya saya dengan nabi, ya. Atau minal Qur'ani, atau dengan Al-Qur'an. Nah, ini menyatakan dirinya terbebas dari semua itu, ini pun bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Au minasy syari'ati au minal islami, atau daripada hukum syariat,
hukum-hukum syariat yang telah ditentukan ya, oleh para ulama, kemudian kita tidak meyakininya, ya, tidak melakukannya, atau bahkan dia mengucapkan buat apalah ada hukum gitu ya. Hukum syariat ini beginilah, ya, buat apa dilakukan, buat apa dikerjakan, tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun manfaat. Ya, ini semua yang disampaikan beliau musannif ini adalah ucapan-ucapan yang harus kita jaga, yang bisa melunturkan keimanan, bahkan menghilangkan keimanan sehingga kita ini murtad. Alhamdulillah. Makanya penting bagi kita di setiap ucapan ini ya tidak sembarang ucapin. Entah itu dengan cara memanggil teman kita misalnya, ya. Maka kan ada perintah ucapkanlah ucapan yang baik, yang mengandung kebaikan dan doa. Bahkan Rasulullah SAW pun di saat beliau menganjurkan ngasih nama aja harus yang mengandung kebaikan atau jadi doa. Nah, ini tentunya berkaitan erat dengan cara menjaga lisan kita. Karena hadis Rasul juga disampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Ini dia ya. Selamatnya seorang manusia ini tergantung menjaga lisannya ya. Nah, ini kekhawatiran Rasul sudah sejak dulu ya. Makanya ada hadis ini Rasul merasa khawatir kalau terjadi pada umatnya nanti ini ucapannya tidak terjaga, sehingga tanpa disadari dengan ucapan itulah imannya copot, imannya luntur, sehingga dia menjadi orang yang murtad. Ya. Ini bahkan juga dalam hadis lain disampaikan bahwa diamnya seseorang itu adalah emas. Diamnya seseorang adalah emas. Dia bukan arti tidak bisa berkata. Dia bukan arti dia bisu tidak bisa berucap. Tetapi demi menjaga keimanan dalam hatinya sehingga tidak terlontar ucapan yang membahayakan untuk keimanannya, mendingan diam. Inilah yang disebut diam itu emas. Nah, jadi mari kita jaga bersama ya, dari yang sudah disampaikan oleh musannif, hal-hal yang bisa menjadikan kita itu murtad, keluar dari keimanan dan keislaman kita, daripada keyakinan hati yang sudah kita paparkan minggu lalu, kemudian dari ucapan dan perbuatan. Ketiga ridah ini dari sekian banyak yang disampaikan oleh musannif, contoh-contoh ucapan, perbuatan atau sebuah keyakinan yang bisa mendatangkan kemadaratan yaitu kemurtadan. Ini harus kita jaga supaya iman kita tetap terjaga dan bahkan terus meningkat. Kalau iman kita ini bisa terus setiap saat ini bisa meningkat, ya tentunya kita akan semakin menjaga iman ini yang ada, yang sudah kita tanamkan dalam hati masing-masing, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pun selalu berdoa, kuatkan iman saya, ya. Jaga iman saya, kuatkan iman saya, ya. Selain dalam hati, dalam ucapan, juga dalam perbuatan. Nah, masih banyak yang perbuatan yang bisa mendatangkan kemurtadan ini, yang tentunya ini harus kita pahami sehingga kita terjaga daripada kemusyrikan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan makhluk lain atau dengan barang-barang yang kita punya ya di sekitar kita. Nah, ini harus tentunya menjadi ikhtiar, kehati-hatian kita dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari ketiga macam kemurtadan ini bisa kita pahami dan bisa kita jaga iman kita masing-masing, tentunya dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga iman kita tidak luntur ya.
asal fil ibarah yarji'u, hasilnya adalah dari sekian banyak ibaratnya yarji'u ila anna kulli 'aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihadati aw istighfafi billahi aw kutubi aw rusuli aw malaika. Dari sekian banyak ibarat yang bisa mendatangkan, yang bisa mengembalikan daripada setiap iktikad, pekerjaan atau perbuatan, atau juga ucapan yang menunjukkan pada istihadah. Istihadah ini artinya menghina, atau istighfafi atau mengentengkan billahi kepada Allah, wa kutubi dan kepada kitab Allah, atau rusuli atau kepada Rasulullah, atau malaikat atau kepada malaikat, atau sya'airihi atau kepada syiar Allah, hukum syariat, atau mu'alimi dini atau kepada orang-orang yang paham terhadap agama, atau ahkami atau terhadap hukum-hukum Allah, atau wa'idi atau kepada janji dan siksa Allah Subhanahu wa taala, atau ma'asyiatin ala indal insan min dzalika jahadah. Maka tentu kita harus jaga semua ini ya, supaya kita tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sekian banyak yang disampaikan tadi kita lakukan, maka kita termasuk orang yang nampik atau yang menolak semua yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya ibadah kita semakin berkualitas, semakin merasa penting kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keimanan yang kuat sehingga kita dalam ibadah pun semakin khusyuk kita lakukan setiap saat. Amin ya Allah.